Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita lanjutkan pembacaan tafsir tentang ayat-ayat tentang puasa sampai kita ke surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan yakni bulan yang ke-9 dari tahun Al-Qamariyah ya. Dan Ramadan ini dari kata Ramado ya. Ramado maksudnya ialah idharra jawfuhu minal atas, ya seseorang yang kering tenggorokannya dari rasa haus ya. Secara lughah alladzi unzila fihil Qur'anu, bulan Ramadan bulan dimana diturunkannya Al-Qur'an. Jadi yang membuat bulan Ramadan itu mulia ialah dikarenakan Al-Qur'an itu sendiri turun di bulan Ramadan. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fil lailatin mubarakatin, sesungguhnya kami Allah menurunkannya Al-Qur'an di malam yang penuh keberkahan. Ya. Dalam surat Al-Qadar anzalnahu fi lailatul qadar ya. Sesungguhnya kami menurunkannya ya Al-Qur'an itu di malam Al-Qadar. Yakni menurunkan Al-Qur'an dalam satu utuh Al-Qur'an ya. Jumlatan wahidatan ya. Dari Laul Mahfud ke langit dunia ya. Yang namanya Baitul Izzah ya. Di langit dunia. Yakni Allah menurunkannya secara utuh kepada Jibril. Baru kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Dan awal diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu pun di bulan Ramadan pula. Itu mengapa di ayat ini ada khususiyah kemuliaan bulan Ramadan, tidak lain melainkan karena Al-Quran. Hudal linnas hadiyan linasi ila ma fihi kamaluhum wa sa'adatuhum kamalahum wa sa'adatahum fid daraini. Al-Qur'an ya, hudal linnas ini kembalinya kepada Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, yang di dalam Al-Qur'an tadi ada petunjuk mendapatkan kesempurnaan dan kebahagiaan bagi manusia di dua negeri, yakni negeri dunia dan negeri akhirat. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-bayinat yakni jamak dari bayinah sebagai bukti. Wal huda dan petunjuk, al-irsyad ya, petunjuk. Wal muradu anal qur'ana nazala atau nuzila hadiyan linas. Al-Quran itu sendiri diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, wa mubayyinan, dan menjelaskan bagi mereka sabilal huda, agar manusia itu tahu jalan al-huda ya. Mawduhan tariqal fawz, sebagai penjelas jalan keselamatan, sekaligus sebagai jalan untuk membedakan bainal haqqi wal batil, antara al-haq dan al-batil, fi su'unil hayat, di dalam kehidupan kita. Lalu
faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang menyaksikan, salah seorang dari kalian menyaksikan asyahra, ya, yakni hilal awal bulan, falyasumhu, maka hendaknya melihat. Maka hendaknya ia puasa. Di sini disebutkan, ya, atau disebutkan dalam juga Fathul Mu'in, ya, syarat yang menyaksikan walaupun hanya seorang yang adil, ya. Di sisi qadhi, ya, di sisi qadhi, seorang yang adil riwayat, ya, meskipun keadilannya ini mastur, ya, tidak masyhur, tapi mastur, tertutup. Dia menyampaikan kepada qadhi, ya, sehingga qadhi nanti menetapkan. Apalagi di zaman sekarang pemerintah malah tidak hanya menunjuk satu orang, tapi ada tim khusus yang mereka memantau munculnya hilal, ya. Kalau belum kelihatan maka al-ikmal, digenapkan menjadi 30 hari Sya'ban, ya. Jadi metode menentukan satu Ramadan yang pertama ialah al-ikmal, ya, dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30, ya. Saat matahari atau saat bulan tidak muncul di pergantian tanggal. Kalau dia muncul maka, ya, hanya 29, ya. Jadi di akhir malam 29, ya, itu dilihat muncul tidak. Kalau muncul jadi 29 itu terakhir, ya. Lalu waman kana maridon au ala safarin, ini diulang lagi, kemarin sudah kita lewati. Dan barang siapa yang sakit atau dia safar. Sakit di sini yang dibolehkan untuk berbuka, yakni tidak puasa, ialah sakit kalau dia dengan puasa kesembuhannya menjadi tertunda, dia lebih lama sakitnya. Atau yang kedua, sakitnya bertambah parah, maka orang yang seperti ini boleh, bahkan kalau bisa menyebabkan binasa, maka wajib dia untuk berbuka. Atau safar. Safar di sini ialah safar mubah, yakni para ulama menyebutkan 83 kilo, ya, 83 kilometer atau 4 farsah. 4 berit 4 farsah, ya, saya lupa. Walaupun di sana ada pendapat yang mengatakan batasan safar itu tidak dengan ukuran kilometer, akan tetapi dengan urf, ya, adat di suatu wilayah. Kalau misal di tempat kita seseorang itu pergi ke Jogja, ke Semarang, itu sudah dikatakan safar, maka dia dihukumi safar meskipun jaraknya kurang dari itu, ya. Ini sebagian pendapat ada seperti itu. Jadi kita sampaikan perbedaan supaya kita saling menghargai. Faidatun min ayamin ukhor, hendaknya ia mengganti faidah, maka dia ganti bilangan sejumlah hari yang ia tinggalkan di lain hari. Yuridullahu bikumul yusra, ya, Allah menginginkan bagi kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan atas kalian kesusahan. Walitukmilul iddata walitukabbiru, dan hendaknya ia sempurnakan al-iddah, bilangan menjadi 30 hari. Seseorang dalam satu bulan dia hutang 3 hari atau 7 hari, maka ia diganti, maka ia mengganti di hari lain atau di bulan lain, misal di Syawal atau yang lainnya, mengganti apa yang ia tinggalkan, sehingga genaplah menjadi bilangan 1 bulan dalam Ramadan tanpa hutang. Walitukabbirullaha, dan hendaknya ia bertakbir, ya, dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada yang takbirnya 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah Akbar. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah Akbar. Ini keduanya ada riwayatnya dan tidak perlu dipeributkan, ya. Dan takbir ini dimulai ketika sudah terlihat hilal Syawal
sampai nanti imam naik mimbar, ya, sholat id. Kalau di tafsir di sini disampaikan oleh Syekh sampai pulang dari sholat id, ya. Ini pendapat beliau, ya. Dan takbir di sini walau alam boleh dilakukan secara berjamaah, ya, tidak mengapa. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk merapikan, ya, merapikan suara, ya. Jadi tidak gaduh. Misal dalam satu masjid ada 10 orang atau 20 orang, dia takbir dengan suara keras, karena sunnahnya dikeraskan, ya, tidak dibatin, ya, dikeraskan. Kalau dia sendiri-sendiri, ya, tanpa bareng, tanpa ada jamaah berbarengan, maka ini akan membuat bising suaranya, ya, tidak teratur. Dan ada hadis, ya, yang dimana ketika Ibnu Umar, ya, atau Umar bin Khattab, ya, dia keluar ke pasar kemudian bertakbir sehingga diikuti banyak manusia bertakbir, suaranya bergemuruh, ya. Di riwayat itu disebutkan para ulama menjelaskan mereka melakukannya secara bersama-sama, ya, bergemuruh secara bersama-sama. Meskipun ini ada yang juga mengingkarinya, tapi saya rasa, ya, tidak perlu diingkari, ya, tidak perlu diingkari. Yang mau takbir jamaah silahkan. Jadi takbir jamaah itu jangan disamakan dengan dzikir jama'i, bukan, ya, jangan disamakan. Apalagi di sini ada hadisnya, ya. Walitukabirullaha ala ma hadakum, ya. Dan hendaknya kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas ma hadakum, atas apa yang telah Ia Allah berikan kepada kalian berupa hidayah, ya. Hidayah maksudnya ialah hidayah petunjuk, ditampakkannya hilal sehingga bisa tahu, ya, awal dari bulan Syawal. Atau secara keumuman hidayah yakni hidayah petunjuk Islam. Wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Bagaimana bersyukur kepada Allah? Yakni dengan lisan, dengan hati, dan dengan fi'il, dengan amalan perbuatan, yakni perbuatan soleh. Ini bentuk kesyukuran. Petunjuk dari ayat Al-Quran tadi yang pertama yakni keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan Al-Quran. Keutamaan Ramadan cukup dua hadis yang kita sampaikan. Idza jaa Ramadanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffatitis syayatin. Jika telah datang bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutup rapat-rapat pintu neraka, ya, dan dibelenggu setan-setan. Hadis riwayat Muslim. Juga hadis yang kedua dalam kitab Sahih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan disertai mengharap pahala, maka diampunilah baginya dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman, karena mengharap pahala, maka dia diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian juga barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar karena iman, karena mengharap pahala, maka diampuni dosa yang telah lalu. Yang ketiga faidah ialah adanya rukhsah bagi orang yang sakit dan orang yang safar, di mana safar yang dibolehkan dia mengqasar salat, jarak qasar, ya. Yang keempat wajibnya mengganti, ya, dari hari yang telah ia tinggalkan. Yang kelima ialah mudahnya syariat Islam
dan Islam menghilangkan segala bentuk kesusahan, ya, pembebanan, ya. Yang keenam, ya, disyariatkannya takbir di malam Id, ya, dan di pagi harinya ketika hendak menuju sholat Id. Dan takbir ini merupakan bagian bentuk syukur, mensyukuri nikmat hidayah Islam. Yang terakhir ialah ketaatan. Perbuatan taat seorang hamba itu merupakan bentuk kesyukuran. Maka barang siapa yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia tidak disebut sebagai orang yang syakir, tidak disebut orang yang bersyukur. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta